Karena engkau minta kepada Allah, maka qada dan qadar Allah dirubah menjadi qada dan qadar yang baru, yaitu kamu kaya. Jadi pindah dari qada kepada qada yang baru, dari qadar yang lama kepada qadar yang baru. Tetapi semuanya ini tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali ditanya, apa konsekuensinya kalau qada dan qadar sudah ditetapkan, tapi kita disuruh meminta berdoa kepada Allah? Berarti apakah itu? Berarti kita menghindar dari qada dan qadar. Sayyidina Ali menjawab, qada dan qadarmu adalah miskin, karena engkau minta kepada Allah, maka qada dan qadar Allah dirubah menjadi qada dan qadar yang baru, yaitu kamu kaya. Jadi pindah dari qada kepada qada yang baru, dari qadar yang lama kepada qadar yang baru. Tetapi semuanya ini tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, namamu siapa, Kang Ubed? Ubaidillah. Apakah itu pilihanmu nama Ubaidillah? Lahirnya di mana? Di mana? Cirebon. Pilihan siapa? Apa Anda pernah meminta lahir di Cirebon? Enggak. Lahirnya hari apa? Hari Ahad. Kenapa minta hari Ahad? Jenis kelaminnya laki atau perempuan? Atas pilihan siapa? Ujung-ujungnya sampai engkau matinya di mana, caranya bagaimana, di negeri mana, kamu tidak diikut sertakan. Realita, betul nggak? Kalau saya diberi kebebasan memilih, saya ingin terlahir dari perutnya Ibu Tin kok. Langsung punya pabrik mobil ya. Lah ya iya dong. Ya karena saya lahirnya di Kertasmaya, dari orang tua petani, ya kan. Ya ceritanya kan beda. Jadi artinya termasuk bakat-bakat keterampilan yang Allah berikan kepada kamu tidak dikonsultasikan kepadamu kok. Iya. Sampai jenis darahmu apa AB, apa O, apa B juga kamu tidak terlibat di situ. Betul nggak? Semuanya kita tidak dilibatkan. Darah kita mengalir, paru-paru kita kembang kempis, memasukkan oksigen ke dalam darah, dan darah dipompa oleh jantung memutari tubuh kita ini. Ikut serta nggak ibu-ibu? Ikut serta nggak? Enggak. Ketika kita merasa agak panas udara, tubuh kita mengeluarkan keringat. Perlu dipersing nggak keringatnya? Dia keluar sendiri kok. Jadi artinya orang yang tidak menerima qada dan qadar sama dengan orang yang tidak mau terima beres. Orang yang tidak menerima qada qadar sama dengan orang yang tidak mau terima beres. Pokoknya yang penting terima beres dah. Enak kan? Ikut ngatur. Toh ngatur juga tidak akan berpengaruh. Apalagi masalah nasib dan sebagainya. Yuk kita Allah bereksperimen.
wahai hambaku, kalau engkau ingin terlibat dalam menentukan perjalanan hidupmu, aku bereksperimen saja. Silangkan panjangkan rambutmu sendiri. Sehari-hari kita nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, nggak bisa dagang, nggak bisa narikin rambut aja. Itu pun nggak selesai. Betul nggak? Iya, kita melihatnya secara realita. Kok gimana sih? Orang suruh terima beres saja kok nggak mau. Goblok tapi pinter tuh. Goblok, semuanya diselenggarakan dan kita tidak terlibat semuanya itu. Jadi artinya bahwa kita mesti introspeksi pada diri kita sendiri, bahwa qada dan qadar itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita, baik dalam beragama, bermasyarakat, kehidupan dunia itu perlu supaya kita tidak mudah berputus asa. Percayalah, dengan orang percaya qada dan qadar, maka tidak mudah orang itu berputus asa karena dikembalikan kepada Sang Pencipta. Ya, kita ini pada dasarnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya upaya apapun, kita tidak punya kekuatan apapun. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi damai. Kita tidak berputus asa. Kemudian kita boleh berdoa, silahkan berdoa. Ya, kata Sayyidina Ali, dari qada yang lama diganti dengan qada yang baru. Ya qada juga, qadar juga. Iya. Tetapi saya sendiri juga sebetulnya punya pandangan yang berbeda masalah berdoa. Saya mungkin orang yang paling rajin mengajak kita berdoa, istighosah di mana-mana, di laut, di hutan, di pondok, dan di kota-kota lain. Berdoa terlepas dari doanya dikabul atau tidak, ada manfaat besar orang yang kita ajak berdoa, yaitu merawat harapan. Orang kalau masih Allahumma Allahumma berarti masih ada harapan. Kalau engkau bisa merawat harapan, tak peduli engkau jatuh berapa kali, pasti engkau akan bangkit kembali karena masih ada harapan di dalam dirimu. Ketika engkau terjatuh dan tidak bangkit lagi, itu berarti di dalam dirimu sudah tidak ada harapan lagi. Nanam padi gagal dimakan bereng, nanam lagi dimakan sunduk, nanam lagi kekeringan, nanam lagi kebanjiran. Akhirnya apa? Pas sudah dibalangakan, akan menjadi putus asa karena harapan. Maka itulah perlunya berdoa adalah untuk merawat harapan kita. Jangan putus asa. Sebab orang kalau masih ada harapan, itu artinya berapa kali engkau terjatuh, engkau akan bangkit kembali. Ya, harapan perlu dirawat sepanjang zaman dan jangan pernah lepas harapan. Ini Bu Dokter, orang sakit, kalau yang sakit itu masih ada harapan sembuh, akan berbeda dengan pasien yang sudah putus asa. Apalagi dokternya bilang, Bu, pulang aja dah, buang-buang duit. Iya, ini sudah sedih 4 ini, udah mana, buang-buang duit aja di rumah aja lah katanya. Iya, paling bisa bertahan 1 bulan lagi. Malah justru karena dia ketakutan, hilang harapan, semakin cemas, maka proses penyembuhannya juga menjadi sulit. Percaya ibu sekalian bahwa faktor psikologis ini, ya memang nggak kelihatan mata, itu kondisi jiwa kita. Orang kalau hatinya selalu gembira, tidak mudah kena penyakit tuh. Kalau orang yang selalu berkeluh kesah, sedih tuh lulu sedih, kecewa, berlarut-larut, stamina tubuh kita juga sangat rendah sekali. Percaya nggak?
Yuk kita buktikan ibu-ibu satu hari pulang uangnya hilang, kecopetan 10 juta dah, copet. Wah, mana uang tadi? Ternyata tasnya itu disobek pakai silet sama copetnya itu. Dalam keadaan sedih, menangis, pulang ke rumah jalan kaki, kena hujan, kena angin. Besoknya pilek kok, kena flu. Tapi dalam keadaan ibu-ibu sedang bergembira, dapat untung 50 juta, sambil tertawa bersiul, ya kan gitu. Kena hujan, pilek nggak? Enggak. Jadi yuk kita rawat melalui kode dan konten ini kegembiraan yang ada di dalam hati kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.